Dokter Andi bisa hadir bersama dengan saya pada pagi hari ini. Baik, boleh silakan duduk dulu Dokter Andi. Baik, untuk para pendonor pagi hari ini yang sudah hadir dan juga pemirsa dan juga pendengar, kita akan ngobrol dengan Dokter Andi karena memang pada pagi hari ini sudah diberikan tema bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah donor darah untuk mencegah penyakit dalam. Nah, kalau berbicara tentang penyakit dalam, mungkin logika atau mungkin familiarnya kita adalah penyakit yang memang berada di dalam tubuhnya manusia seperti itu. Apakah sedangkal itukah definisi dari penyakit dalam? Dokter Andi boleh diberikan penjelasan. Oke, mungkin saya sapa dulu semuanya. Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Adi Neka selaku General Manager dari PT Tunas Karya. Kemudian untuk selamat ulang tahun kepada PT Tunas Karya, dan yang tak dilupakan adalah para peserta pendonor darah yang dengan semangatnya datang pada pagi hari ini. Ya, jadi saya di sini diundang oleh PT Tunas Karya untuk memberikan sharing bersama bapak-bapak dan ibu sekalian mengenai berbagai hal tentang penyakit dalam ya. Jadi kalau Mas Dindin bertanya apa saja yang mencakup di dalam penyakit dalam, nah ini luas banget Mas. Ya, jadi satu tubuh dari atas kepala sampai ujung kaki itu bisa termasuk penyakit dalam. Mungkin secara awam akan merasa penyakit dalam itu bagian organ dalam saja, ya. Jadi bukan persepsi seperti itu. Karena penyakit dalam ini mencakup yang sangat luas. Bagian hipertensi ya penyakit dalam, bagian gangguan jantung penyakit dalam, bagian kolesterol penyakit dalam, bagian alergi penyakit dalam, bagian gangguan saluran nafas penyakit dalam. Jadi banyak sekali. Luas sekali ya. Jadi memang adalah suatu penyakit yang memang terjadi di tubuhnya seorang manusia, kurang lebih seperti itu ya. Yang disebut dengan penyakit dalam. Nah, kalau misalkan tadi definisi begitu luas, mungkin bisa dari ciri-ciri yang disebut dengan penyakit dalam itu apa nih, Dok? Ada nggak? Jadi kalau secara kedokteran, penyakit dalam ini adalah ilmu dari semuanya. Awal penyakit dalam, baru kemudian memisah, perkecil perbagian. Jadi tergantung bagian tubuh mana yang terkena. Ya, misalnya kalau seseorang gangguan hipertensi, ciri-cirinya mungkin secara fisik mata nggak kelihatan, tapi pasiennya ngerasa ya sering kok tengkuknya tegang, ya berat, terus kalau tensinya lagi tinggi kepalanya pusing, tidak nyaman, nah itu salah satu tanda. Atau misalnya gangguan kolesterol mirip-mirip juga kayak hipertensi, tengkuknya sering tegang-tegang, tidak enak. Nah, atau misalnya diabetes. Kalau diabetes mungkin pasien lebih bisa berasa ya, frekuensi pipisnya bertambah, sering lapar, berat badannya menurun, frekuensi malam hari bangun pipis juga sering, kadang suka gatal-gatal. Jadi betul banyak sekali yang bisa mencakup dalam penyakit dalam. Itu hanya segelintir beberapa penyakit yang bisa dikategorikan sebagai penyakit dalam. Kurang lebih seperti itu ya Dokter Ani. Nah, kalau berbicara mengenai tema kita pada pagi hari ini, donor darah untuk mencegah penyakit dalam. Jujur saya pada pagi hari ini adalah satu pernyataan yang sangatlah tidak familiar. Apakah benar? Mungkin ini menjadi pertanyaan dari pendonor kita pada pagi hari ini. Mungkin mereka tidak hanya sekali dua kali donor darah seperti itu. Nah, dari penjelasannya Dokter Ani, apa kaitannya dengan donor darah dengan pencegahan penyakit dalam? Jadi tentu bermanfaat sekali donor darah ini ya, apalagi dari sisi kesehatan dan kedokteran. Nah, di mana donor darah satu jelas membantu mencegah masalah penyakit jantung. Karena kalau kita mendonorkan darah, kita mengurangi beban kerja jantung. Ya. Kedua, mengurangi risiko terjadi kena stroke. Karena darah kita kalau yang banyak, kalau pada persepsi yang kondisi darahnya over sehingga kental, nah ini kan resiko, sehingga kalau kita mendonorkan kita akan produksi yang baru, alangkah baiknya. Ya, di luar itu donor darah juga apa? Bisa membakar kalori tubuh. Ya, dan
donor darah juga dapat apa? Cek gratis. Betul. Nah, cek gratis kalau misalnya ya kita lakukan cek sendiri untuk hepatitis B, hepatitis C, HIV, penyakit infeksi menular yang di screening secara gratis di donor darah. Kalau kita bayar pribadi cukup mahal loh, bisa 1,5 juta sampai 2 juta. Iya. Alangkah kita dapat terima, dapat info, oh ya saya masih aman ya gitu. Betul. Terus yang tidak ada nilainya lagi, rasa kebersamaan kita sebagai manusia, di mana kita mendonorkan darah kepada yang membutuhkan, kita juga secara psikologis merasa menyumbangkan dan merasa ibadah. Betul. Itu. Ya, karena memang sekali lagi donor darah ini tidak dalam bentuk paksaan, tapi memang bentuk sukarela ya. Betul. Jadi memang niat tulus hati dari teman-teman Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang memang ternyata setetes darahnya itu sangat bermanfaat sekali untuk jiwanya seorang manusia. Betul. Seperti itu ya. Tadi juga dijelaskan oleh Dr. Andi bahwa ternyata banyak sekali manfaatnya. Saya pengen tanya, apakah betul nih Dokter Ani, katanya kalau orang yang sering donor darah itu bisa bikin tubuhnya secara berat badan itu lebih ideal. Katanya benar atau tidak nih, Dok? Betul, jadi ini dari sisi bahwa donor darah juga bisa membakar kalori. Ya. Jadi membakar kalori itu tentu berarti metabolisme tubuh kita lebih efektif. Ah. Di situ sisinya, jadi berat badan lebih ideal. Dan secara tidak langsung juga para pendonor darah tahu saya harus kondisi tubuh yang sehat baru bisa donor darah. Jadi tentu para pendonor ini akan menjaga kesehatan tubuhnya. Betul. Nah, itulah sisi yang hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan. Oke, jadi memang itu sangat berpengaruh sekali ya. Betul. Karena mungkin secara mungkin awamnya kita, tubuh itu secara naluriah bahkan mencuci sendiri, menggantikan sendiri darah-darah yang mungkin sebelumnya sudah lama di dalam tubuh akhirnya dikeluarkan seperti itu, diganti dengan hal yang baru gitu ya. Mungkin sebagai gambarannya bahwa sel darah dalam tubuh kita itu dengan autonya itu 3 bulan akan diregulasi lagi, akan hancur, zat besinya disimpan, di-reuse kembali. Jadi kalau kita mendonorkan, kita membantu produksi yang lebih segar lagi, yang lebih baru lagi. Apakah ini bisa juga mempengaruhi kebugaran seseorang dengan dia rajin donor darah nih, Dok? Kalau dari sisi sejak kedokteran iya, karena kita sudah membantu memberikan darah, terus kita berusaha jadi sel darah merah. Yang merah, yang baru, segar tentu jauh lebih efektivitas daripada yang udah lama, yang agak tua. Itu hanya beberapa manfaat saja nih ya. Baru di awal saja obrolan kita pada pagi hari ini sudah dijabarkan oleh Dr. Adi banyak sekali manfaatnya. Nah, memang tidak semua orang itu bisa mendonorkan darahnya nih, betul, Dokter. Tapi kalau dari secara klinis gitu ya, apakah memang kita wajib atau mungkin disarankan seperti apa untuk donor darahnya sendiri nih? Sebenarnya kalau seseorang yang sehat ya bisa mendonorkan darah, tapi ada kriteria pendonornya. Betul. Jadi kriterianya misalnya dari sisi umur. Jadi umur antara 17 sampai 65 adalah umur yang ideal. Betul. Nah, di samping sisi umur tentu ada sisi masalah lainnya juga. Ya, jadi tidak menderita penyakit infeksi akut saat mau mendonorkan darah. Tentu kita mau menyumbangkan yang terbaik kepada penerimanya. Betul. Ya. Jadi kalau menyumbangkan yang terbaik ya di saat kondisi tubuh kita lagi sehat, bukan lagi batuk flu, bukan lagi ada infeksi sesuatu, ya gitu. Jadi memang dalam keadaan kitanya sehat, karena balik lagi kita memberikan darah yang sehat untuk orang yang mungkin pada saat itu dalam keadaan sakit ya. Betul. Biar lebih sehat lagi, makanya kita donorkan darah kita yang dalam bentuk sehat seperti itu ya. Dokter Ani, kalau untuk orang-orang tertentu dengan penyakit dalam, ada juga nggak kalau misalkan dia penyakit ini, dia tidak boleh donor darah seperti itu? Kalau secara kedokteran? Ya ada. Misalnya kalau pasiennya ada gangguan, kalau dia anemia jelas nggak bisa. Donor darah itu harus HB-nya normal. Jadi dilakukan screening oleh para teman-teman di sini, ya, screening supaya apa? Selain yang tadi yang infeksi-infeksi ya, jadi harus HB-nya normal. Apa itu HB? Hemoglobin darah merah kita harus normal. Jadi normal itu antara 12,5 sampai 14 pada perempuan, untuk laki-laki 13,5 sampai 17. Jadi harus HB yang normal baru bisa mendonorkan darah. Jadi memang ada kriteria khusus. Tapi kalau penyakit dalam khusus itu ada nggak? Penyakit dalam yang khusus misalnya kalau pasiennya dengan multiple penyakit, ada menderita hipertensi, diabetes,
tentu tidak bisa. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya hipertensi cuma ringan dengan obat terkontrol, silakan masih bisa. Masih. Karena juga ada kriteria tekanan darah. Oke. Nah, jadi banyak kriterianya ya di donor darah. Misalnya kriteria tekanan darah di mana sistol antara 120 sampai 160. Ya. Itu khusus pada yang ada normal atau hipertensi. Tapi pada pasien yang ada yang orang bukan pasiennya, pada personal yang memang tipikal hipotensi juga tetap boleh. Ya, misalnya tensi varian normalnya selalu di 80 sampai 90 dengan tidak ada gejala tetap boleh juga. Jadi harus berdasarkan masing-masing personil sehingga di saat yang screening awal tentu oleh tim PMI mewawancara, mempertanyakan semuanya sehingga jelas. Betul. Jadi memang buat para pendonor diharapkan juga kejujurannya ya. Betul, jadi memang jujur kondisi. pada saat ini sedang mengkonsumsi obat apa, kondisinya seperti apa, karena itu sangat berpengaruh sekali dengan hasil darah yang akan dikeluarkan nanti. Betul. Nah, salah satunya juga tadi pagi dari teman-teman PMI mengatakan bahwa tidak boleh dalam kondisi mengkonsumsi obat kalau penyakit ringan itu seminggu atau penyakit berat itu kurang lebih 3 hari. Betul. Itu apa pengaruhnya nih, Dok? Jadi begini, tentu kita yang kembali lagi, kita mendonorkan darah yang bagus. Karena kita tahu penerima darah ini adalah pasien-pasien yang kondisi badannya tidak baik. Sehingga kita wajib mendonorkan yang terbaik dari kita untuk pasien. Jadi kalau kita misalnya sedang konsumsi obat-obatan dalam jumlah banyak, atau misalnya kita juga ada tadi malam minum-minum alkohol banyak, terus hari ini pergi donor lah, darah yang diberikan ini kan tidak bagus. Gitu. Jadi memang ini sangat berpengaruh sekali ya dengan darah nanti yang akan dihasilkan. Mungkin kita berpikir kayak kan tadi malam minum kayaknya nggak mungkin langsung jadi darah, tapi ternyata itu berpengaruh gitu ya, Dok? Karena ada di dalam darahnya kita kan misalnya habis minum tentu kandungan zat alkohol itu masih dalam darah, belum di wash out total. Jadi memang nanti akan keluarnya hasilnya darah juga nggak bagus gitu ya? Iya, betul. Dokter, kalau misalkan kita ngelihat ya teman-teman yang donor darah di beberapa kasus gitu ya, pernah kejadian kayak misalkan habis donor darah ternyata darahnya itu nggak berhenti keluar nih, Dok. Itu ada kaitannya juga kah dengan cek-cek tadi pada sebelumnya kayak TNI dan sebagainya? Ada beberapa orang ya yang tipe darahnya memang lebih encer. Nah, lebih encer ini darah susah kental atau memang ada gangguan darah pada dasarnya. Sehingga kalau misalnya kita selesai donor, kalau darah kita susah berhenti, kita harus tahu apakah saya ini darahnya tidak berhenti karena penyakit atau karena konsumsi alamiah. Misalnya ya, kalau kita orang Indonesia nih suka namanya jamu-jamuan, sering minum jahe. Ya, tiap hari wedang terus jahe. Jahe ini secara alami mengencerkan darah. Ya, jadi kalau yang konsumsi jahe lebih banyak, di saat selesai donor darahnya masih akan keluar sedikit-sedikit, ini tidak masalah besar karena ini masih alami. Beda pada personal yang ada masalah mengkonsumsi obat pengencer darah. Nah, mungkin nanti keluar darahnya itu akan jangka waktu lebih lama lagi begitu. Jadi memang ada kasus-kasus khusus kenapa akhirnya darahnya itu akhirnya keluar terus, bahkan bisa keluar banyak banget gitu ya. Padahal mungkin secara prosedur sudah dilakukan secara benar gitu ya untuk pengambilan darahnya. Jadi memang darah yang harus kita donorkan itu adalah darah yang sehat. Pertanyaan berikutnya di Dokter Andi, gimana caranya biar kita tuh tetap menjaga bahwa darah kita itu darah yang sehat, darah yang memang bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman di luar sana? Nah, tetap kembali ya bahwa kita hidup, kalau istilah saya ya Mas Dindin ya, kita hidup di zaman yang tidak sehat, ya, di mana-mana polusi, di mana-mana kita ini serba mau easy, sedikit pesan barang diantar sampai ke depan, beli makanan pun sampai depan, mau ke warung naik mobil, naik motor, nggak ada lagi istilah jalan kaki. Nah, berarti kan tubuh kita aktivitasnya sangat minimal. Kalau minimal banget tubuh kita, apakah tubuh kita bisa sehat? Tidak. Sehingga kita harus menggerakkan pola hidup sehat itu nomor 1. Ya, pola hidup sehat arti kata aktivitas kita itu harus cukup. Ya, kemudian tidur harus bagus. Ya kan? Tidur bagus, hidup sehat dengan olahraga, pola makan yang benar. Pola makan yang benar itu bukan sehari 3 kali istilah pola makan yang benar ya, tapi termasuk menu makanannya. Jadi kalau kita bisa dari sisi itu ubah, tentu kita bisa menjaga tubuh yang lebih sehat. Jadi memang itu adalah teman-teman yang mungkin hari ini hadir
sudah tahu bagaimana cara menjaga biar kualitas darahnya itu tetap baik dan bisa dimanfaatkan. Nah, kalau misalkan habis donor nih dok, apakah darahnya itu akan bakal dicek lagi atau langsung dimanfaatkan nih buat teman-teman di luar sana? Oke. Yang darah dari PMI ini akan disimpan oleh pihak PMI. Ya. Jadi nanti dari pihak rumah sakit merequest, seperti saya di awal bros, sering pasien saya tambah darah, apalagi saya penanggung jawab di bagian hemodialisa. Jadi kita tahu pasien ginjal itu selalu dalam arti kata kondisi kurang darah, anemia. Jadi hampir tiap bulan itu banyak pasien yang butuh darah. Jadi berterima kasih pada pendonor ini. Nah, untuk kondisi yang kurang darah ini kita tentu kan membutuhkan darah. Betul. Darah yang sampai rumah sakit kita sudah yakin dan sudah percaya PMI sudah screening bersih. Sudah screening bersih untuk hepatitis B, hepatitis C, HIV. Nah, yang kita lakukan adalah cross match. Cross match itu mencocokkan apakah darah yang diberikan ini akan diterima baik oleh tubuh pasien atau tidak. Jadi kalau cross match-nya hasilnya aman, kita berikan ke pasien, pasien akan bisa menerima tanpa ada efek penolakan. Tapi kalau cross match-nya hasilnya positif gangguan, terjadi pengentalan, tidak boleh diberikan. Karena kalau diberikan berarti tubuh pasien langsung akan bereaksi jadi pengentalan. Jadi penolakan itu akan terjadi sangat bahaya, bisa shock sampai meninggal. Wow, nah, efeknya cukup besar sekali ya. Betul. Jadi sekali lagi mungkin terima kasih juga buat teman-teman PMI dan juga dari rumah sakit yang memang pasti akan ada screening lagi seperti itu ya. Sehingga memang darah yang memang teman-teman hari ini sudah donorkan itu bisa diterima oleh orang-orang yang memang membutuhkan di luar sana seperti itu ya. Oke, Dokter Ani, tadi kan sudah kita bicara beberapa kriteria penyakit ya memang ternyata tidak boleh untuk mendonorkan seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang sehat, ini ada aturan frekuensi berapa kali donor darah, berapa bulan sekali, atau berapa tahun sekali, atau seperti apa nih dok? Oke, tentu ada. Jadi kembali bahwa yang pola siklus produksi sel darah merah tadi ya, bahwa produksi sel darah merah kita eritrosit itu per 3 bulan. Jadi frekuensinya itu disarankan per tiap 3 bulan untuk laki-laki ya. Untuk perempuan harus ingat bahwa tidak mendonorkan darah di saat lagi menstruasi. Ya, karena saat menstruasi sebagian darah kita keluar. Kalau kita donor, mungkin nanti tiba-tiba tubuh kita akan merasa kekurangan darah. Jadi drop. Jadi harus di luar siklus menstruasi. Dan mungkin kalau kondisi lebih aman, kadang disarankan khusus untuk yang pada perempuan, itu donornya per 16 minggu. Jadi agak jarak sedikit dibandingkan yang laki-laki. Per 16 minggu berarti sekitar 4 bulan 4 bulan. Tapi kalau laki-laki? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Jadi memang sekali lagi ada kartu yang sudah diberikan oleh PMI, itu adalah tanda bahwa kita sudah donor kapan terakhir. Dan itu bermanfaat untuk melihat apakah memang sudah boleh ataupun tidak untuk mendonorkan kembali seperti itu ya. Walaupun mungkin teman-teman di sini sudah ngerasa bahwa ini ada suatu hal yang memang sebagai bentuk niat hati, kebaikan seperti itu, tapi balik lagi akan ada prosedural yang memang harus dilakukan seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya seputar donor darah? Mungkin saya bisa berikan kesempatan ya sebelum kita masuk ke hadiah berikutnya yang memang sudah disiapkan. Ada yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita pada pagi hari ini, atau sudah cukup mengerti nih semua yang sudah disampaikan oleh Dr. Ani? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup barangkali? Sudah ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ani pada pagi hari ini sekali lagi bisa menambah wawasan dari teman-teman yang hadir. Mungkin terakhir saya berikan kesempatan untuk Dr. Andi bisa menyampaikan apapun yang ingin disampaikan kepada teman-teman donor kita pada pagi hari ini. Mungkin di waktu kecil kita sekolah ya sampai sekarang ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul. Para pendonor inilah pahlawan tanpa tanda jasa. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih para pahlawan tanpa jasa. Betul. Terima kasih banyak untuk semuanya, karena dengan kondisi Bapak Ibu yang sangat mulia mendonorkan banyak sekali pasien-pasien yang tertolong. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Andi Krisnayo SPPD Finasim
dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Awal Bros Batam yang juga telah pada pagi hari ini menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan sebagai seorang dokter penyakit dalam lagi. Saya yakin ini pasti akan banyak sekali pasien yang sudah menunggu dokter pada pagi hari ini. Terima kasih berkesempatan sudah hadir pada pagi hari ini. Boleh saya minta tepuk tangan dari kita semua untuk Dokter Andi berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat oleh teman-teman kita pada pagi hari ini. Dan tentunya juga untuk pemirsa dan juga pendengar 105,1, terima kasih sudah mendengarkan dialog singkat kita pada pagi hari ini mengenai donor darah pencegah penyakit dalam. Dindin Ruslianah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi.